Saya adik-adik semua yang di Bogor, Depok, dan di Tangsel. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik selama ibadah tidak boleh makan, tidak boleh tidur-tiduran. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Untuk persembahan, kalian bisa transfer di nomor rekening di bawah ini. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama kalian. Kita akan memulai ibadah online kita. Semangat-semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami agar menjadi negara diberkati, negara maju, dan negara berkembang. Tuhan Yesus, Engkau yang menghentikan COVID-19 ini. Pulihkan Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali. Dan berkati juga untuk Presiden dan Wakil Presiden. Berikan kekuatan untuk mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati berdoa bersama untuk sekolah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua sekolah yang masih diliburkan. Tuhan, walau ada virus corona yang membuat kami tidak bersekolah seperti biasanya, Tuhan tetap jaga kami, lindungi kami, guru-guru kami, serta teman-teman kami. Tuhan, kiranya pulihkanlah Indonesia, agar kami bisa bersekolah seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing ya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mami, papi. Berikan kesehatan Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan supaya lancar Tuhan. Berkati juga untuk dede Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, lindungi Tuhan agar tidak nakal Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Cici Tuhan, lindungi Tuhan. Berikan kesehatan juga Tuhan, lindungi keluarga kami Tuhan. Dan juga rumah kami Tuhan, agar tidak terkena virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak bisa menjumpai kalian kembali di acara ini. Ayo adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itu hal yang indah di dalam Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, semangat ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengar.
kita jalan, kalian bisa balik badan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Serta Yesus samanya. Sekali lagi, serta Yesus samanya. Yes, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Yes. Adik-adik, kalian luar biasa semuanya. Saat yang paling indah adik-adik untuk kita masuk ke hadiratnya Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan bahwa Dia Allah yang sanggup, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa setiap janji-janjinya Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Mari kita mau menyembah Tuhan. Katakan saat kami gak melihat jalan Engkau Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir bagi setiap kami Tuhan. Kau udah ada buat kami. Kau selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau Allah yang akan mengurapi setiap kami. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja Tuhan melalui setiap pemberitaan firman-Mu. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Kali yuk. Kayaknya ada yang manggil. Siapa di sini yang pernah tertidur pulas? Kalau tertidur pulas biasanya kita nggak bisa dengar apa-apa ya. Tapi ada satu orang anak yang ketika dia tidur, dia taat dan dengar-dengaran. Dan dia bisa mendengar suara panggilan itu. Namanya siapa? Namanya Samuel, betul. Samuel itu punya mama namanya Hana dan papahnya Elkana. Ibu Hana itu dulu dia tidak bisa punya anak. Dia sedih. Setiap dia pergi ke bait Allah di Shilo, dia nangis, dia mohon, dia berdoa, Tuhan tolong beri aku seorang anak. Kalau Engkau berikan aku seorang anak laki-laki, aku akan membawa ke rumah Tuhan dan dia akan ditaruh di rumah Tuhan. Gitu janjinya. Dan setahun kemudian Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang anak pada Ibu Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Samuel. Ya, Samuel bekerja di bait Allah. Bait Allah itu gereja kalau sekarang. Dia bekerja dengan Imam Eli. Imam Eli itu sudah tua, matanya sudah agak rabun. Ya, Imam Eli itu butuh ditolong kemana-mana. Mungkin kalau dia mau ke kamar, dituntun gitu. Kalau dia mau ke toilet, dia dituntun. Dan Imam Eli itu punya 2 anak. Namanya Hofni dan Pinehas. Tapi anaknya Imam Eli itu tidak taat pada Tuhan. Dia suka mencuri daging yang kalau mau dipersembahkan kepada Tuhan dicuri dulu sama dia. Biasanya orang dulu itu pergi ke bait Allah 1 tahun sekali, dia akan membawa daging mentah sebagai persembahan. Tapi sebelum sampai rumah Tuhan, daging itu dicuri sama dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya mencuri dan Tuhan tidak suka. Dan pada suatu malam ketika mereka sudah bekerja, mungkin capek, sudah bekerja seharian di bait Allah, tertidurlah Samuel dan Imam Eli dengan pulasnya. Dan ketika Samuel tertidur dengan pulas, ia mendengar suara. Samuel, Samuel. Pikir dia yang memanggil dia adalah Imam Eli. Lalu dia beranjak. Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Mungkin dia bermimpi. Lalu dia tidur lagi. Samuel, Samuel. Bapak panggil aku ya. Lalu Samuel, Samuel. Pak, Bapak manggil aku. Setelah panggilan ketiga, Imam Eli berkata, oh pasti itu suara Tuhan. Imam Eli berkata, kalau Tuhan panggil lagi, katakan, ya Tuhan, berbicaralah karena aku ini mendengar. Lalu dia bubuk lagi. Samuel, Samuel. Dia sadar dan dia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil. Dan dia menjawab, ya Tuhan, berbicaralah karena aku mendengar. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia menceritakan
Tuhan menceritakan kalau Tuhan itu marah. Tuhan itu gak suka sama perbuatan Hofni dan Pinehas yang suka mencuri. Dan dia juga mau marah sama Imam Eli. Tuhan bisa marah loh ya, karena Hofni dan Pinehas itu suka mencuri. Dan Imam Eli tidak memberitahu pada mereka. Itu juga salah. Dan Tuhan marah. Kadang-kadang anak-anak kalau dipanggil sama mama, banyak yang pura-pura nggak denger. Ya apa enggak? Ya ternyata itu nggak boleh loh. Ya apalagi ada yang dipanggil lembut, pura-pura nggak denger. Dipanggil lagi. Misalnya namanya Samuel. Samuel makan. Dia pura-pura nggak denger. Lalu Samuel makan. Iya mah, bentar mah. Padahal cuman main game, disuruh makan aja susah. Lalu akhirnya mamanya suaranya naik, Samuel makan. Dia baru mau nurutin. Anak-anak sekarang nggak boleh begitu ya. Kalau misalnya disuruh mama, cepat laksanakan. Apalagi kalau hal-hal itu yang penting. Misalnya disuruh makan, ya jangan susah lah untuk makan. Nanti akibatnya bisa sakit perutnya. Nah, tahu nggak kenapa Tuhan kasih kita 2 kuping, 1 mulut? Kuping itu lebih banyak daripada mulut. Kenapa? Tuhan mau kalian lebih banyak untuk mendengar dibanding dengan bicara. Nah, saya punya teman, dia pakai cotton bud ketika membersihkan kuping. Nah, ketika dia menggunakan cotton bud terlalu keras, lalu gendang telinganya kecolok dan dia tidak bisa mendengar. Aduh, gak enak, sakit, rasanya, aduh pokoknya gak enak deh. Lalu dia ke dokter dan dia akibatnya kalau mendengar sulit dan bicaranya pun kalau dia bicara pelan, apa? Menurut dia, suara dia besar tapi orang lain tidak bisa mendengar dan itu sakitnya tidak enak. Jadi hati-hati ya kalau bersihin kuping minta tolong mama. Nah, itulah kalau kita masih punya kuping yang masih sehat, pergunakan dengan baik. Jangan suka tidak digunakan dengan baik ya. Nah, Tuhan mau kita taat untuk mendengar. Ya. Karena kalau tidak taat itu akibatnya dosa. Nah, ketika kita tidak taat akan firman Tuhan, kita tidak mau dengar nasihat akan orang tua, itu adalah pelanggaran. Dan pelanggaran itu termasuk dosa. Ya, kita ilustrasikan ini seperti hati kita. Kalau kita melawan sama orang tua, tidak mau dengar ketika dipanggil, melawan, bahkan membentak orang tua sampai mamahnya nangis, aduh, itu semua adalah dosa. Ya, dosa. Ini hati kita, ini yang hitam tadi seperti dosa. Hati kita akan kotor seperti ini. Tapi ada berita gembira. Ketika kamu minta ampun sama mama, kamu minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan itu setia dan adil. Dengan darahnya, Dia akan mengampuni kita dan menjadikan kita putih lagi. Dosa kita akan jadikan putih seputih salju. Gitu ya. Kalian diharapkan bisa menuruti perintah orang tua dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya percaya kalian bisa semua jadi anak yang baik ya. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami percaya darah Yesus mengampuni semua kesalahan kami. Kami berdoa Tuhan biar anak-anak diberikan hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sekarang kalian bersama Kak Yunita di sini. Adik-adik, firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yu tadi sangat memberkati Kak Yunita loh. Kak Yunita juga mau belajar taat dan dengar-dengaran lebih lagi, baik kepada orang tua maupun kepada firman Tuhan. Nah adik-adik, super ayat kita hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Yuk kita buka kitabnya bersama-sama.
1 Samuel 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat 10. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke adik-adik, jangan lupa kirimkan video super ayat kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Oh iya adik-adik, tahu nggak benda apa yang bisa membantu kita mendengar lebih baik? Bentuknya setengah lingkaran, ditaruh di kepala, besarnya sampai ke telinga kita. Apa ya? Ya betul, headphone. Nah sekarang yuk kita buat. Bahannya mudah. Di sini Kak Yunita menggunakan origami dan kardus. Adik-adik bisa menggunakan kertas apa saja yang ada di rumah ya. Nah sekarang kita buat. Pertama, untuk membuat lingkarannya adik-adik bisa menggunakan gelas. Seperti ini, membuat 2 buah lingkaran sehingga menjadi seperti ini setelah digunting. Kemudian adik-adik membuat ini untuk di atas kepala. Nah, dibentuk persegi panjang, lebarnya sekitar 5 cm. Nah, panjangnya diukur sepanjang dari telinga kiri kalian sampai ke telinga kanan kalian. Kemudian, untuk hiasan headphone-nya, kalian juga bisa membuat lingkaran menggunakan tutup botol. Kemudian digunting sehingga menjadi seperti ini, sebanyak 2 buah. Kemudian, kalian bisa menempel bentuk lingkaran tadi di setiap ujung dari persegi panjang ini. Kemudian setelah ditempel tadi di ujung sini, kalian bisa menempel hiasannya. Bebas hiasannya mau bentuk apa saja dan sebesar apa saja. Sesuai dengan selera adik masing-masing. Kemudian supaya bisa lebih keras, kokoh, bisa adik-adik juga membentuk persegi panjang menggunakan kardus. Ditempel menggunakan lem. Setelah itu, jadi deh, tada! Headphone. Bisa dipakai seperti ini. Kemudian minta tolong sama mama papa untuk ambil foto kalian. Gini. Boleh bergaya seperti apa saja sesuka hati adik-adik. Jangan lupa kirimkan foto hasil karya kalian ke kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu ya, terima kasih. Sekarang saatnya adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah selesai beribadah, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kalian semua hebat karena sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dan subscribe. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.